Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi sistem persamaan linear dua variabel. Ya anandaku sholih dan sholihah, kita kemarin sudah menyelesaikan bab persamaan garis lurus. Nah sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat dengan SPLDV. Nah materi SPLDV ini kita akan buat hanya satu pertemuan saja, berarti pertemuan berikutnya kita sudah bisa ulangan. Insya Allah nanti soal-soal ulangannya pun akan sejenis dengan contoh-contoh yang Ustazah akan bahas di pertemuan kali ini. Nah yang seperti apa sih itu SPLDV? Kita lihat secara langsung saja ya, pengertian persamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Oke, persamaan adalah kalimat dalam matematika yang menunjukkan dua pernyataan yang memiliki nilai sama atau sejenis. Kedua kalimat tersebut dipisahkan dengan tanda persamaan. Ini harusnya tidak spasi ya, dipisahkan dengan tanda persamaan. Oke, maksudnya gimana Ustazah? Jadi kalau misalkan Ustazah punya 3 ditambah 5, 2 ditambah 6. Nah maksudnya dua kalimat itu adalah yang ini ya. Jadi si kalimat yang ini dengan kalimat yang ini dia nilainya sama atau sejenis. Nah kemudian dia dipisahkan dengan tanda persamaan ya, yaitu sama dengan. Maka ini bisa dikatakan sebagai persamaan begitu ya. Oke, next. Persamaan linear. Apa itu persamaan linear? Persamaan dengan variabel berpangkat 1. Jadi di sana si persamaan, kalau tadi kan Ustazah mencontohkannya angka saja. Kalau di sini si persamaannya itu harus memuat variabel. Apa itu variabel? Yang memuat huruf-huruf ya. Dan si pangkat hurufnya itu harus 1. Dia bisa disebut linear makanya. Kemudian persamaan linear dua variabel berarti persamaan linear yang memiliki dua variabel. Tadi kan persamaan. Nah, si bentuk persamaannya itu harus ada hurufnya. Si hurufnya harus ada 2. Misalkan A dengan B atau M dengan N, X dengan Y begitu ya. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Jadi apa itu persamaan linear dua variabel itu? Jadi persamaan linear dua variabel itu intinya persamaan linear yang memiliki dua variabel atau kalimat terbuka di dalam matematika yang dihubungkan oleh sama dengan, memiliki variabel yang berpangkat 1 dan variabelnya itu ada 2 gitu ya. Nah kita lihat bentuk umum dari PLDV. Jadi bentuk umum PLDV itu adalah AX tambah BY sama dengan C, di mana A-nya itu adalah koefisien dari X atau angka bilangan yang nempel di si X, pasangannya si X. B itu adalah angka atau bilangan pasangan si Y, sedangkan si C-nya itu adalah konstanta. Nah X dan Y-nya itu merupakan variabelnya. Jadi variabelnya di sini ada 2 ya. Variabelnya adalah X dan Y. Lihat pangkat X-nya berapa? 1. Di sini juga Y-nya 1. Kalau tidak ditulis berarti pangkatnya 1. Maka bentuk ini disebutlah dengan persamaan linear dua variabel. Gitu ya. Di sini ada 2 variabelnya, kemudian variabelnya juga pangkatnya 1. Ini ada sama dengan dia, khasnya si persamaan. Oke? Nah, ini ya. Variabelnya harus ada 2, pangkat variabelnya harus 1. Oke, kita lihat di sini. Mana yang merupakan PLDV, mana yang bukan. 6X tambah 3Y sama dengan 8. Menurut kalian ini merupakan PLDV atau bukan? Kita lihat di sini ada berapa hurufnya? Ada 2, X dan Y. Apakah X dan Y-nya berpangkat 1? Iya. Apakah dia dihubungkan oleh sama dengan? Iya. Di sini ada sama dengan iya, X dan Y-nya juga iya. Nah, bentuk yang ini merupakan PLDV, betul. Next ya, yang ini PLDV atau bukan? Betul, PLDV. Karena situ hanya memuat 2 huruf disambungkan oleh sama dengan, kemudian A dan B-nya juga berpangkat 1. Maka betul PLDV. Oke, yang ini PLDV atau bukan? Oke, bukan ya. Kenapa? Ya betul, di sini ada X dan Y, hanya ada 2 huruf atau 2 variabel. Tetapi pangkat si X-nya itu 2, tidak 1, maka dia tidak linear lagi. Ya, maka dia bukan PLDV. Nah, ya kita lihat di sini, ini PLDV atau bukan? Jelas bukan. Kenapa? Karena di sini variabelnya atau hurufnya ada 3 ya. Jadi dia bukan PLDV. Nah,
Gitu. Bisa dipahami bentuk PLDV dan yang bukan PLDV, insya Allah bisa ya. Oke, next. Sistem persamaan linear dua variabel. Kita masuk ke sistemnya. Kalau tadi kita membahas PLDV dengan bentuk dan pengertiannya. Nah, sekarang kita lihat sistemnya itu seperti apa. Sistem persamaan linear dua variabel itu adalah kumpulan beberapa persamaan linear dua variabel yang saling terkait. Jadi kumpulan beberapa PLDV yang saling terkait ya. Seperti apa? Nah, kita lihat ilustrasi berikut. Asma dan Aisyah berbelanja Al-Quran dan mukena di toko Sakinah untuk sumbangan pesantren yatim piatu di desa Firdaus bersama Askia Charity. Asma dan Aisyah membeli Al-Quran dan mukena yang sama, hanya jumlahnya saja yang berbeda. Asma membeli 2 buah Al-Quran dan 3 pasang mukena dengan harga Rp301.000. Sedangkan Aisyah membeli 1 buah Al-Quran dan 4 pasang mukena dengan harga Rp288.000. Tentukanlah harga 1 buah Al-Quran, harga 1 pasang mukena. Kita lihat di sini, Asma dia membelinya 2 buah Al-Quran dengan 3 buah mukena. Nah, berarti Al-Qur'annya bisa, karena kita tidak tahu kan harga 1 Al-Qur'annya berapa, maka kita misalkan harga 1 Al-Qur'annya sebagai A. Gitu ya. Sebagai A, karena di sini ada 2 Al-Qur'an, maka kita tuliskan 2A. Ditambah dengan, nah harga 1 mukena juga kita tidak tahu. Kita misalkan harga 1 mukena itu sebagai M. Berarti yang ini ada berapa? 3M. Oke, ya. Oke, next. Untuk yang Aisyah harganya 2A tambah 3M berarti Rp301.000. Tadi Asma membeli ini dan ini tuh Rp300.000. Aisyah dia beli 1 Al-Quran dengan 4 mukena, berarti tuliskannya 1A karena hanya 1 Al-Quran, atau kita tuliskan sebagai A saja. Jadi kalau dalam aljabar itu satunya tidak dituliskan ya. Ditambah 4M sama dengan 288.000 untuk Aisyah. Oke, next. Kita lihat cara penyelesaiannya. Ini kan soal ya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mencari harga 1 buah Al-Quran, harga 1 pasang mukena? Nah, ini tuh merupakan soal dari SPLDV. Cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, cara penyelesaian sistem SPLDV ini tuh ada 4 cara. Yang pertama ada metode grafik, kemudian ada metode eliminasi, metode substitusi, metode eliminasi substitusi. Nah, yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan SPLDV ini menggunakan langsung metode eliminasi substitusi, karena itu metode yang dianggap paling mudah ya. Oke, kita lihat yang tadi ya. Nah, kita garis bawahi tadi Asma membelinya 2 buah Al-Quran dan 3 pasang mukena dengan harga Rp301.000. Kemudian Aisyah membelinya itu 1 buah Al-Quran dan 4 pasang mukena. Berarti kita bisa tuliskan ke dalam bentuk matematika atau model matematikanya seperti ini. 2 Al-Quran berarti 2A. Ini 2 Al-Quran ya. 2 Al-Quran berarti, nah yang ini 2A ditambah 3 mukena 3M. Kita misalkan mukenanya dengan M. 2A ditambah 3M sama dengan 301.000 ini ya. Nah, kemudian 1 buah Al-Quran berarti 1A, atau kita tuliskan A saja. A ditambah 4M sama dengan 288.000 gitu. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan A adalah nilai harga 1 buah Al-Quran itu berarti A, yang B harga 1 pasang mukena itu berarti M ya, nilai dari si M-nya. Nah, gimana? Pertama, kita eliminasi si M-nya dulu. Gimana cara mengeliminasinya? Cara mengeliminasinya itu kita tuliskan 2A ditambah 3M sama dengan 301.000 gitu ya. A ditambah 4M sama dengan 288.000. Kita mau mengeliminasi siapa? Mengeliminasi si M, karena yang akan kita cari adalah nilai A. Berarti gimana cara mengeliminasi si M? Kalian fokus ke sini. Kali
dikali ya. Nah, dikalinya gimana? Nah, yang bawah kan 4 koefisiennya. Silang, simpan di atas, yang 3 yang atas simpan di bawah gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan masing-masing. Bagaimana cara mengalikannya? Mengalikannya biasa saja. 2 dikali 4, 8A ditambah 3 kali 4, 12M. Kemudian 301 dikali dengan 4 berapakah? 1.204.000 ya. Nah, kemudian yang bawah juga sama, A kali 3, 3A ditambah 4 kali 3, 12M, 288 dikali 3 berapa? 864.000 ya. Nah, setelah ini gimana? Nah, kan tujuan kita itu mengeliminasi si M ya. Nah, si M-nya dieliminasi biar nilai A-nya ada. Berarti harus dienolkan si M-nya. 12M harus digimanain lagi sama 12M biar dia jadi 0. Harus dikurangi ya. Nah, dikuranginya jangan M-nya saja tapi A-nya juga. 8 dikurangi 3, 5A. 12 kurangi 12, 0. 1.204.000 dikurangi 864 berapa? 340.000. Nah, kemudian A sama dengan 340.000 dibagi 5. A sama dengan 68.000 ya. Begitu. Jadi kita dapat nilai si A-nya itu 68.000. Tuh, bisa dipahami? Insyaallah ya. Kita lihat. Oke. Nah, seperti ini. Kita dapatkan nilai A-nya itu 68.000. Nah, sekarang bagian B-nya. Nah, bagian B kita mencari nilai M tidak usah mengulang lagi dengan mengeliminasi, tapi kita bisa substitusikan. Jadi kita tuliskan nilai A-nya tadi sudah didapat Rp68.000. Nah, berarti untuk mencari nilai M kita tinggal substitusikan ke persamaan awal. Mau ke sini atau ke sini boleh, sama aja ya. Misalkan ke yang bawah. A tambah 4M sama dengan 288.000. A-nya kalian ganti dengan 68.000, itu substitusi ya, memasukkan nilai artinya. 4M sama dengan 288.000. 4M sama dengan 288.000 dikurangi 68.000 ya. Gak cukup 168K aja. 288.000 dikurangi 68 hasilnya 4M sama dengan 220.000. Jadi M sama dengan dibagi 220.000 dibagi 4. Berapakah dibagi 4? 55 ya. 55.000 gitu. Jadi kita dapat nilai M-nya itu 55.000. Nah, si nilai kan A-nya 68.000, berarti A yang ini diganti sama 68.000 gitu ya. Kita lihat. Nah, disubstitusikan. Berarti kita sudah tahu sekarang harga satu buah Al-Quran itu 68.000 dan harga satu pasang mukena itu 55.000 yang ini gitu. Terjawab kan? Iya, pokoknya dieliminasi. Kalau kita mau mencari nilai M, nilai A, berarti eliminasinya ini kan kita mau mencari nilai A. Berarti yang harus dieliminasi si M. Bagaimana cara mengeliminasinya? Samakan dulu koefisiennya. Caranya itu tinggal dikali silang. Yang 4 sini, nah simpan di atas, 3 ini simpan di bawah sini. Oke? Oke. Selain soal yang cerita yang tadi, SPLDV juga bisa kita gunakan untuk mencari titik potong dari dua garis yang saling berpotongan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar di PGL ya tentang dua garis yang saling berpotongan. Nah, mencari titik potongnya itu ada di mana? Nah, ini ya. Si titik ini tuh di berapa koma berapa sih? Nah, untuk mencari tahu itu kita menggunakan SPLDV ini. Cara menggunakannya bagaimana? Kita lihat ya. Sama dengan yang tadi cara mengerjakannya, tinggal kita lihat saja titik-titiknya ya. Pertama,
persamaan garis A itu dia yang ini ya. Nah, persamaan garis yang B yang ini kita tuliskan, kemudian ditanyakan yaitu titik potong X dan Y. Pertama kita eliminasi, siapa yang kita eliminasi? Kita eliminasi Y untuk mendapatkan nilai X. Bagaimana cara mengeliminasi Y? Pertama kalian lihat, si Y yang bawah kan 4, simpan di sini 4. Di sini 3, simpan di bawah sini 3. Jadi kali silang, 4 ke atas, 3 ke bawah gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan 2 kali 4 8x, 3 kali 4 12y, negatif 12 kali 4 negatif 48. X kali 3 3x, 4 kali 3 12, 60 kali 3 180. Nah, karena kita lihat di sini ini negatif 12y, di sini positif 12y. Biar jadi 0, si y-nya itu harus ditambah atau harus dikurang? Ditambah. Jadi untuk mengeliminasi itu tidak selalu dikurang, tidak selalu ditambah. Kita lihat dulu si angkanya di sini ya. Negatif 12 ditambah 12 kah biar 0 atau dikurangi 12? Tentunya harus ditambah, yang ini ya harus ditambah. Berarti semuanya ditambahkan. 8 tambah 3 11x, ini udah 0, negatif 48 ditambah 180 132, maka x-nya 132 dibagi 11 sama dengan 12. Karena kita sudah menemukan nilai X-nya 12, berarti untuk mencari nilai Y-nya kita tinggal substitusikan nilai X sama dengan 12 ke boleh yang ini sama aja. Nah, Ustazah memilih yang X tambah 4Y sama dengan 60. Kalau nanti memilih yang atas sama aja hasilnya akan begitu ya. Berarti X tambah 4Y sama dengan 60, X-nya kalian ganti dengan 12, 12 tambah 4Y sama dengan 60, 4Y sama dengan 60 dikurangi 12, jadi 4Y sama dengan 48. Kita bisa mendapatkan Y-nya sama dengan 12, artinya titik potongnya itu adalah, berarti di sini titik potongnya berapa koma berapa? Harus X, Y kan? X-nya 12,12 ya, gitu. Itu titik potongnya. Selesai. Gampang kan? Pertama eliminasi, kedua substitusikan. Oke, kita lihat lagi ke yang berikutnya. Nah, diketahui PLDV sebagai berikut. X tambah Y sama dengan 6, 2X tambah Y sama dengan 11. Nah, kalau tadi yang dicari itu nilai X dan Y-nya saja. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau ditanyakannya itu 3X tambah 5Y? Berarti tetap kita harus mencari X-nya berapa, Y-nya juga berapa. Nah, pertama, kalian lihat di sini. Karena kita harus mencari dua-duanya X dan Y-nya. Nah, untuk memudahkan, kalian lihat di sini ada tidak koefisien yang sama X dengan Y-nya. X-nya ini yang atas 1, yang bawah 2, yang sini 1, ini juga 1. Nah, ternyata Y koefisiennya sudah sama. Jadi kita eliminasi Y saja. Kalau sudah sama nggak usah dikali kayak tadi ya. Langsung saja dikurang atau ditambah. Nah, karena ini positif 1 dan positif 1 berarti biar jadi 0 harus dikurangi. X dikurangi 2X berarti sini 1X ya. 1 dikurangi 2 negatif 1X atau negatif X. Y kurangi Y 0, 6 dikurangi 11 negatif 5. Berarti negatif X sama dengan negatif 5. Artinya X-nya sama dengan 5. Kita sudah mendapatkan nilai X-nya 5. Berarti kita tinggal substitusikan nilai X-nya. Nah, X sama dengan 5 mau kemana? Mau yang ke 1 misalkan persamaannya boleh. X tambah Y sama dengan 6, berarti kita ganti X-nya dengan 5. Si X ini ganti dengan 5 ya. 5 tambah Y sama dengan 6, maka Y-nya 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Nah, sudah dapat X-nya 5, Y-nya 1, kita tinggal mencari yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu 3X tambah 5Y, berarti ganti X-nya sama 5. Ya, kemudian Y-nya ganti sama 1. 3 kali 5, 15. Ditambah 5 kurangi 1, 5. Jadi 15 tambah 5, 20. Jadi nilai dari 3X tambah 5Y itu adalah 20. Begitu ya. Iya. Nah gitu, Anandaku Soleh dan Solihah untuk soal-soal SPLDV sementara begitu saja dulu ya. Nanti insya Allah untuk ulangan juga tidak jauh dari itu. Tipe-tipe soalnya juga soalnya tidak akan banyak, karena cara mengerjakannya juga lumayan agak panjang kan ya. Nanti ulangannya paling hanya 5 soal saja begitu. Ulangannya kapan? Insya Allah
pertemuan berikutnya yaitu hari Selasa depan ya. Kalau ada yang masih belum memahami boleh hubungi Ustadzah via WhatsApp ya. Begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kalian memahami soalnya, juga memberikan Ustadzah kemudahan untuk bisa menjelaskan dengan cara yang paling mudah kalian pahami begitu. Terima kasih untuk segala perhatiannya, kesungguhannya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.